menti.com, kodenya 429108. Dan jangan ketik nama, ketiknya sesuai dengan pertanyaan. Menti.com, kodenya 429180. Silakan. Tidak bisa join ya, Bu? Nggak bisa apa? Nggak bisa join saya. Nggak bisa join? Errornya apa? Yang lain bisa join nggak? Oh, sorry. Salah. Salah apa? Salah kode? Iya, Bu. 429180. Benar nggak sih saya chattingnya? Iya, betul. 429180. Oke. Semua challenging. Jangan semua dong. Nanti saya ngebahasnya bisa 7 hari 7 malam loh. Kalian nggak kerja besok, ya kan? Nggak nganter anak, nggak bisa pacaran. Nah. Jangan semua. Nanti saya bahas 7 hari 7 malam loh. Kalian bisa enak-enak sama saya ntar. Project risk, Bu. Risk ya. Aduh, kenapa dengan risk? Oke, saya tunggu ya. Baru 4 orang. Oh, semua. Saya sambil minum bentar ya. Bentar, izin minum bentar. Oke, 12 orang. Ini sambil kita bahas ya, ini keluar apa enggak ya, di UAS ya. Dicatat aja, terserah. Catat di otak, di kertas, di buku, di handphone. Terserah ya. Oke. Wah, budgeting kenapa jadi gede ya, setara sama WBS sama project management. Oh. 20 respons. Isinya berapa orang sih? 35. 35 kurang 2 ya, 33. Oke, nggak apa-apa, 20. Sambil nunggu yang lain, sambil kita bahas. Yang paling gede apa tuh? Kelihatan nggak paling gede apa di situ, guys? Budgeting. Budgeting. Kenapa? Ada apa dengan budgeting? Bingung memperkirakannya mungkin, Bu. Parameter buat ngitung itunya, Bu. Terlalu besar, Bu. Duitnya terlalu besar, Bu. Oh, duitnya jadi gemeter gitu ya. Aduh, siapa ini gitu kan. Ada yang bisa jawab? Gimana cara menyusun budget? Ini keluar loh, di Gantt chart nanti keluar ya, kan pasti ada timeline cost ya, cost atau budget itu sama ya. Jadi kita budget ada berapa, terus nanti cost-nya itu kan aktualnya ya berapa. Terus sama resource, nah itu pasti keluar ya, itu pasti keluar. Nah ini pertanyaannya, kalian kan ya selama ini mungkin TK gitu ya, ngisinya ngasal kali yang atau juga ya. Maksudnya kalau dulu teman-teman kerja saya bilang number from the sky, Rian. Gitu. Selalu bilang gitu, number from the sky. Misalnya bilang, berapa ini? Gue nggak tahu. Just put number from the sky. Pasti mereka bilangnya gitu. Artinya ya lu kira-kira aja dulu gitu. Di awal lu kira-kira, tapi habis itu lu usaha gitu. Gimana caranya? Nah ini yang saya tanyakan, gimana caranya untuk kita nge-budget? Ada yang bisa jawab? Sebelum saya jawab. Tapi kalau ada benar jawabannya udah, saya nggak usah jawab. Atau enggak saya nanti kalau ini saya lengkapin jawabannya. Siapa yang mau jawab gimana caranya budgeting? Siapa nih? Suaranya nggak jelas? Ya Daniel, gimana Daniel? Kalau misalnya mencari referensi dari proyek-proyek serupa yang sudah pernah dikerjakan, seperti itu bisa? Bisa.
Itu cara satu. Good. Bisa, Daniel. Referensi tapi dengan proyek yang mirip-mirip ya. Jangan yang ini proyeknya cuma aplikasi simple website terus kamu banding sama ERP, enggak kayak gitu ya. Yang mirip-mirip bisa. Satu. Oke, cara satu Daniel. Oke, cara dua. Ada yang lain? Ada yang lain bisa jawab? Cara dua? Banyak, caranya banyak. Yes, Rizal? Kalau membuat MOU bagaimana, Bu? Jadi kayak ada persetujuan. MOU dengan siapa MOU-nya? Antara klien dengan vendor begitu, Bu. Oke, tapi di MOU itu udah ada kan nilainya kan? Nah, tapi dapat nilai itu dari mana? Dapetin Oh dari iya. mana? Oh iya, belum Ya, terpikirkan sama saya, Bu. kalau misal kita pakai vendor ya, vendor tiba-tiba jebret nih kasih, gue harga sekian nih untuk proyek lo, itu bisa, yes, bisa Rizal. Tapi itu kan angka gelondongan ya, iya nggak? Betul, Bu. Kalau kamu minta detailnya sama vendor dikasih nggak? Sama konsultan dikasih nggak? Tidak sih, Bu. Nggak akan. Nggak akan. Nah itu kan cost untuk vendornya aja ya, untuk jasanya. Vendor atau konsultan lah kita sebut itu untuk cost-nya dia. Tapi kan di luar jasa si konsultan kan ada yang lain ya, yang mesti kita iniin ya, siapin. Kayak hardware readiness, infra readiness, orang-orang kitanya. Kan ya nggak tahu ya, ada yang blek-blek dari vendor bulat 100% dia yang jalanin semua, kita tinggal perintah. Tapi kan ada yang enggak ya. Ada yang mungkin dia jasa apanya tapi sisanya kita gitu. Itu kan ada dan kita tetap harus ngebudgeting kan. Oke, itu cara dua bisa dari vendor. Itu artinya apa tuh, guys? Itu hitungannya apa tuh, guys? Dari vendor. Bu, kayak gitu outsource bukan sih, Bu? Apa, Daniel? Kita outsource, Bu. Ya, outsource bisa. Bisa. Itu sebutannya apa? Kalau misal kita mau budgeting, kita dapat apanya? MOU kan, MOU-nya sebelum MOU mereka kasih apa ke kita? MOU kan kalau kita udah ini ya, udah oke, udah deal ya, kita sign off kan. Tapi Katalog, sebelumnya mereka Bu. ya di katalog itu ada harga. Itu disebutnya apa kalau kita terima itu? Quotation. Yes. Apa? Quotation. Yes, quotation. Ya. Nah, kedengeran nggak saya? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Nomor 2 adalah quotation. Ini quotation ya. Nah, ini quotation. Ini yang sangat berpengaruh banget buat budgeting kita. Ya. Ini salah satu yang komponen besar yang kita bisa tahu cara nge-budgeting. Ini quotation. Terus gimana, Bu? Kita butuh quotation ini, butuh quotation itu gitu. Taunya dari mana? Dari mana? Dari WBS. Ya nggak? Kebayang nggak taunya dari WBS itu gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Yes, Marcel? Iya, Bu, tadi mikirnya juga dari kalau budgeting bisa dari WBS karena kita tahu pertama kita kan kalau misalnya IT itu resource-nya kebanyakan memang manusia kan yang ada gajinya gitu, ada dibayar per harinya. Nah, terus kalau di WBS itu kan kita udah kelihatan nih untuk estimasi tanggalnya gitu, estimasi seberapa lama proyek tersebut gitu. Jadi kita bisa kelihatan tuh harganya berapa. Soalnya kemarin kalau dari tugas kelompok ketiga itu berasa gitu ketika kita ngedit jumlah resource-nya dan jumlah untuk efisiensi
tanggal yang kita butuhkan itu berkurangnya itu kelihatan banget untuk budgeting gitu, bisa sampai 20-50% itu berkurang kayak gitu. Jadi kayaknya dari WBS itu udah kelihatan semua sih, karena udah kelihatan nih untuk melakukan project ini itu bakalan butuh berapa orang, terus waktunya berapa lama, dan yang dikerjain apa aja. Kayaknya itu udah mencakup semuanya sih, Bu. Makanya WBS itu apa ya, kayak part of jantungnya project gitu loh. Dari situ kita bisa tahu semua, ya kan? Dari situ kan diperintilin tuh detail ya. Ntar bagian desain tuh butuh apa sih? Ada butuh software apa sih? Ada butuh berapa orang sih? Ada butuh hardware-nya apa sih? Apa yang mesti di-prepare secara infrastrukturnya? Kalau misal, secara desain kita butuh software Figma misalkan ya, kita butuh Figma. Figma berapa license-nya? Untuk berapa orang? Satu license berapa harganya? Misal kita butuh untuk ngedesain 3 orang, berarti tiga license Figma. Nah, satu license itu berapa harganya? Kan minta quotation kan ke supplier kan, ke vendor kan. Dapat masukin, cemplungin di situ WBS di software readiness. Itu baru harga software ya, license-nya, belum harga orangnya. Kan di breakdown kan? Jadi nanti ada preparation apa? Software readiness, hardware readiness, infrastruktur readiness, network readiness, bla 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 bla. Itu satu-satu dimasukin. Software readiness itu apa aja yang diperlukan selain Figma, ada apa lagi, dipecah lagi. Masukin tuh harga-harganya. Terus itu baru software, belum kalau misal orangnya berarti di planning. Kita butuh berapa orang untuk ininya, untuk ngedesainnya, desainernya. Oh, tiga orang, butuh berapa lama nih pengerjaannya? Misal butuh 3 bulan. Atau mungkin 1 bulan. 1 bulan satu desainer dia sejamnya berapa, atau sebulan langsung gelondongan berapa gitu. Itu kan dari situ langsung masukin di WBS-nya, itu kelihatan semua nanti. Yang kata Marcel itu kelihatan semua nanti di situ. Nah, itu cara ngebudgetingnya begitu. Pertama yang pasti WBS kita harus ada scope ya. Kita ada scope, terus udah ada perintilannya, tinggal kita lihat, oh ini butuh quotation, oh ini butuh ngomong sama HRD. Berapa sih ini resource ini harganya? Oh ini butuh ngomong sama orang warehouse misalnya. Kita perlu pengadaan apa segala macam, procurement. Terus pengolahan barangnya misalkan gitu ya. Oh berarti butuh sama orang produksi, ngobrol gitu, tanya dia ini berapa nih ininya gitu. Nah kayak gitu. Ya, jadi semuanya intinya di WBS. Dari WBS kelihatan. Satu-satu kelihatan, oh ini kita butuh quotation, ini kita butuh ngomong sama ini. Tanya aja, itu bisa kita masukin plok gitu. Itu cara budgeting. Ya. Tanya Bu. Ya, Bara. Jadi kalau salah satu yang saya tangkap, koreksi ya Bu ya, mohon koreksinya ya. Jadi ketika budgeting ini kan pertama kita tujuan besarnya dulu project charter gitu kan ya, project charter kita mau bikin apa, sepakat dengan project sponsor, terus habis itu dari situ kita mapping. Kalau saya mungkin memapping stakeholder terkait dulu, stakeholder semua di mapping. Dari stakeholder itu akan memainkan peran apa, lalu di situ proses-prosesnya kelihatan. Nah, dari proses-proses dari masing-masing stakeholder itu kelihatan, nah nanti baru di breakdown kebutuhan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, pertanyaan saya, kalau ini kayak di Libre kayak gitu, apakah bisa dimasukkan budgeting itu secara detail di aplikasi kayak Libre gitu, Bu ya? Misalkan tadi dalam stakeholder A gitu ya, atau programmer, itu kalau di Libre kan ada main disk-nya gitu ya, bisa dihitung. Tapi untuk dia butuh laptop, dia butuh server, dia butuh internet, dan lain sebagainya, itu apakah bisa dimasukkan dalam satu aplikasi Libre, atau ada aplikasi bisa mendukung itu ya Bu ya? Oke. Di Libre bisa. Kalau kamu masuk ke resources, ingat nggak? Kalau kamu resources itu kan ada orang, ada material. Ingat nggak? Orangnya ingat, materialnya agak lupa sih. Nah, itu ada 2 pilihan. 1 orang, 1 material. Nah, yang orang itu kan kalau kamu pilih orang itu kan ada rate per hour gitu ya. Tapi kalau kamu masukin material itu nggak ada rate per hour, tapi kamu langsung masukin blok harga si material tersebut, unit. Itu ada, bisa di Libre. Ya, terima kasih Bu. Ya. Libre ada, di MS Project lebih ada. Lagi MS Project kan dia lebih canggih.
Excel pun ya, kalau Excel ya bisa lah ya, kita bisa ini sendiri lah ya. Saya dulu belum kenal Libre, belum kenal MS Project, saya bikin di Excel. Saya masukin semua di situ, ya. Terus setiap bulan kan ada, saya duduk bareng tuh tiap bulan sama manajer controller tuh. Itu pasti saya akan ditanyain kita tiap bulan. Jadi jadi saya tuh ada, jadi untuk budgeting tuh ada bottom up, ada top bottom ya. Jadi caranya banyak cara, ada dari bottom up. Bottom up berarti kita udah tahu dulu WBS-nya, ya detail, kita masukin perintilan satu, dapatlah angka total. Tapi ada yang top bottom. Top bottom tuh artinya kayak si konsultan atau vendor ngasih plug ke kita, terus kita perintilin sendiri, atau enggak dari sponsor, ya. Saya dulu kasusnya dari sponsor dikasih bucket sekian, nih bucket lu sekian lah. Nah terus di situ tuh saya mesti kutak-atik tuh, saya mesti perintilin based on WBS-nya, dengan uang segitu bisa nggak lu perintilin gitu loh. Itu saya melakukan itu gitu loh. Jadi macam-macam caranya ya. Ada yang bottom up, bottom, terus kebetulan waktu itu kan project itu kan perusahaan multinasional ya, perusahaan mendunia gitu ya. Jadi mereka udah implementasi 80%. Jadi kita udah tinggal beberapa negara gitu. Kalau nggak salah tinggal 5 atau 8 negara yang belum implementasi dari puluhan negara. Nah, waktu itu ada, karena udah 80% implementasi, jadi mereka banyak referensi kayak si Daniel tadi bilang, benchmark gitu kan, referensi. Nah itu enak aja, gampang, karena proyeknya sama SAP, cuman mungkin yang beda skalanya. Ya, skalanya mungkin di Indonesia 300 user, tapi di negara misal Swedia 500, atau mungkin di Kanada cuma 50 gitu. Nah, itu paling beda di situ gitu. Tapi secara tahapan apa segala macam semua sama. Jadi kita ada benchmark gitu loh. Nah, itu bisa dari situ juga. Cuman pertama waktu itu kita melakukannya benchmark ya, kedua dikasih gelondongan blok, terus PM-nya yang harus saya ya dibantu sih ya sama ada PM yang lain gitu, dibantu untuk kita nge-breakdown gitu loh. Nah, nge-breakdown dari mana? Dari WBS. Ada apa aja di situ. Nah, itu pakai Excel waktu itu. Waktu itu belum pakai MS Project atau Libre sih. Karena nggak semuanya ada MS Project ya, jadi udah kita pakai universal aja. Jadi anytime kita mau ngedit nggak usah. Kalau MS Project kan kalau kita nggak ada license kan susah ya. Paling PDF, kalau PDF kita mesti convert lagi kan ribet banget ya. Kita pakai Excel, itu kan universal application tuh. Ya udah, jadi kita di situ ngedit-ngeditnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ada nggak di Libre, ada. Lebih enak malah karena dia udah memang khusus buat project ya, aplikasi khusus buat project. Jadi memang dia udah menyediakan fasilitas itu gitu. Ada. Ya. Oke, budgeting. Udah kejawab ya budgeting ya, gimana caranya nanti kalau untuk Gancat bisa dong ya. WBS. Oke, sebelum ke WBS, project management gede ya. Project management apanya nih yang challenging? Apa yang sulit nih di project management ya? Project management luas loh. Kesulitannya di mananya? Kalau nanti itu tonton videonya Bara aja tuh. Itu kayaknya udah mewakili banyak tuh soal project management. Nih yang ketik project management apa nih? Ayo speak up lah, ngomong. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Antar gue dikatain bego lagi kalau gue ya ketahuan gue yang ngetik. Jadi gue bego nih, kelihatan begonya. Enggak lah ya, nggak kayak gitu ya. Enggak guys. Kita saling behave di sini. Cuma jangan diem. Yang diem itu bikin saya nggak behave nanti. Project management kenapa? Kesulitannya apa? Yang berasa ngetik lah, masa saya tunjuk sih. Yang ngetik siapa nih? Nggak usah ngerasa gue paling bego sedunia. Enggak, gitu. Enggak. Apa nih kesulitannya? Kalau nggak saya nggak bahas ya. Yuhu. Nggak ada, ya udah skip ya. Klasifikasi project Libre. Klasifikasi maksudnya apa nih? Klasifikasinya nih. Klasifikasi maksudnya apa nih?
Yang ngetik siapa? Oi. Nggak ada, skip ya. Project charter keluar. Project charter keluar. Ya. Mungkin di Marcel keluar, di Rizal enggak, di Bara enggak, di Daniel katanya keluar. Bisa kayak gitu. Tapi saya bilang keluar. Nggak tahu siapa yang dapat gitu ya, tapi keluar. Ya. Ingat ya, project charter ini hanya selembar kertas. Jangan kamu bikin panjang kali lebar. Ya. Kalian nggak ada yang ketik itu ya, temannya project charter ya di sini ya, nggak ada ya. Oke. Di kelas 11 sebelumnya itu ada ngebahas temannya project charter yang mungkin keluar juga. Itu nanti kalian bisa lihat video di kisi-kisi UAS. Ya. Kayaknya besok ya, saya ngejadwalin itu video keluar besok. Di kelas ini nggak ada yang nyinggung itu tuh, di kelas sebelah ada. Coba kalian besok tonton videonya deh, ya. Selain project charter itu apa? Saya juga udah ngejelasin seperti apa project charter atau seperti apa temannya itu. Jadi ada yang keluar project charter, mungkin ada yang keluar sebelahnya, temennya ada, ya. Besok dilihat aja videonya. Soalnya penjelasannya banyak kali lebar, saya udah jelasin di situ. Saya nggak mau jelasin lagi, ya. Project risk keluar. Kalian pelajarin FMEA, pasti keluar. Ya, project budget tadi udah ya. Semua Bu, semuanya. Ya udah ntar UAS juga semuanya ya. Kepemimpinan PM. Itu masalah leadership ya. Kalian tinggal belajar apa ya? Kalau teori banget gitu ya, tapi setiap PM itu beda-beda ya kepemimpinannya ya. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang coaching, beda-beda ya. Tapi ada yang bagusnya yang mana Bu? Bagusnya yang kombinasi. Kombinasi sesuai dengan situasinya. Jadi kalau kamu yes. Jadi kalau kamu ketemu timeline yang udah urgent banget, mepet banget, nah itu kamu harus bagaimana? Misal contoh ya, udah nggak ada waktu lagi, ini harus ini. Oh, berarti kamu harus otoriter. Mau nggak mau harus otoriter, ya. Tapi kalau misal ada pembahasan apa yang tim kamu tuh nggak ngerti Bu saya gini-gini, tapi dia ngomong gitu loh, komunikatif. Kamu bisa coaching, ya. Atau mungkin kamu diminta suatu output dari suatu fase, tapi dari sub fase gitu ya. Tapi kamu tuh clueless gitu loh. Sebagai PM kan nggak harus tahu semua ya. Maksudnya secara technical PM mesti tahu, tapi kalau misal secara technical things, pekerjaan nggak harus tahu. Ya misal kamu harus ngadepin orang developer, nggak harus sebagai PM tuh kamu mesti tahu coding gitu loh, mesti bisa coding gitu, ya nggak harus kayak gitu. Tapi misal ada masalah itu, ya kamu kan bisa akhirnya duduk bareng dia demokrasi, maksudnya ngobrol, diskusi bareng, tanya jawab. Artinya kan mungkin kamu clueless ya, bagaimana way out-nya, solution-nya. Kamu itu bisa tanya tuh, tanya tektokan, terus itu kayak interview gitu ya, itu bisa juga. Jadi kalau gaya kepemimpinan PM itu kayak mana yang bagus, situasional ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita otoriter, terus coaching, terus enggak kayak gitu ya. Tergantung situasi. Ya, kadang ada perlu marah-marah, perlu gitu. Ada perlu kayak teman asik gitu, ada gitu ya. Atau mungkin kayak kita ngajarin anak kecil gitu, ada ya. Atau kita ngingetin mulu, ada 1-2 orang yang kayaknya nih dablek banget ya orang, kita mesti ingetin gitu, ada. Tapi ada waktunya sampai gue nggak bisa, maksudnya ini gue terakhir ya, gue ngingetin dulu ya, ada saya kayak gitu ya, maksudnya tegas, ada ketegasan juga. Ini terakhir gue ngingetin dulu, selebihnya lo harus ingetin di sini. Lu coba pasang alarm lo ya di handphone 15 menit sebelumnya, lu pasang tuh alarm, lu tulis kegiatan lo apa. Nah itu ada juga saya kayak gitu, sampai saya suka ada kesel gitu kan, akhirnya dikerjain. Nah sekarang it works gitu, itu berhasil, bisa kayak gitu juga ya. Pertama saya coaching kayak anak kecil gitu, diingetin mau tiap pekan ini ya gitu, ada kayak gitu. Tergantung ya guys ya, kepemimpinan PM itu ya tergantung. Oke.
Tapi yang bagus itu ya itu coaching. Dan kalian tahu ya coaching ya, beda coaching dengan mentoring itu beda ya guys. Kalau mentoring itu kayak kamu kayak saya gitu, lecturing, blok gitu kasih tahu. Tapi kalau coaching enggak. Kalau coaching itu kamu bertanya. Sebenarnya kamu bisa nih, kalian bisa nih kasih tahu nih what to do ke timnya. Lo harus gini, bisa. Tapi kadang kita harus coaching, tanya sampai akhirnya dia jawab dan ternyata itu jawaban yang dicari. Tapi itu jawaban dari dia sendiri gitu loh. Itu coaching. Ya. Kalau mentoring kan ya kita bisa lihat juga karakter nih orang nih. Ini bisa gua coaching apa enggak. Kalau bos saya yang sekarang itu kebanyakan coaching dia. Dia akan balik bertanya berkali-kali. Ini bagaimana? Enggak ke saya sih, ke semua juga. Ini lu udah begini belum? Lu udah ini. Terus apa? Kira-kira lu mesti gimana? Ntar dia jawab tuh orangnya. Gini-gini sih Pak, ada alternatif lain enggak? Lalu pas saya bikin, kayaknya bisa begini. Lu udah ngobrol nggak sama bagian infra? Belum sih Pak. Kalau misalnya ngobrol gini ini lu kasih tau case-nya lu gimana? Jawaban apa dari dia? Nah itu kayak gitu ada. Itu namanya coaching. Sampai akhirnya dia dapat jawaban sendiri. Ya itu kepemimpinan PM. Apakah ini keluar di UAS? Kira-kira keluar nggak guys? Ingat nggak di Vicon 1, 2, 3? Keluar nggak? Ya, enggak. Ya, sebenarnya enggak. Ya, karena kenapa? Saya pernah ngeluarin soal ini ya, tapi kebanyakan karena isinya teori. I don't like it gitu loh. Saya gak suka banget. Akhirnya kalian ngejabarin definisi teori A, teori B gitu. Aduh, saya enak banget bacanya. Saya gak suka. Berarti lebih kayak ke studi case ya Bu nanti untuk UAS. Of course. Saya tidak terima teori ya guys. Saya tidak terima pengertian definisi. Enggak ya. Kalau kalian ada itu, udah deh. Masalah ya. Oke. Sampai ada juga proses model apakah ini gitu kan. Sesuai dengan study case-nya. Kalian jawab, benar. Tapi saya pasti tanya alasannya apa. Maksud saya kan alasannya harusnya berdasarkan studi case dong. Kenapanya gitu kan. Bukan, oke lah kalau kalian mau menambahkan pakai teori boleh lah. Boleh. Tapi kelihatan gitu loh antara kalian textbook banget sama kalian memahami gitu loh. Dan menganalisa. Itu kelihatan jawabannya. Ya. Itu kebanyakan masih banyak yang teori. Jawabannya waterfall. Karena waterfall udah tuh kopasan tuh. Tidak melihat studi case-nya. Kalau kalian lihat studi case-nya, kalian akan jawab berdasarkan itu. Dan itu saya tahu, oh ini berarti dia menganalisa nih. Itu kelihatan. Itu nilai berpengaruh ya guys. Makanya saya bilang UAS 50% itu hancur. Karena kalian ngasal. Nggak menganalisa. Dan saya nggak suka jawabannya nggak analisa. Kenapa? Karena kalian kelas SI guys. Sistem informasi. Kalian masuk kelas SI buat apa sih? Buat dapat sertifikat Bu? Iya betul. Tapi apa kalian selain sertifikat? Ya udah sertifikat aja gitu. Ya Daniel, kayak mau say something Daniel? Jadi analis Bu. Jadi analis. Nah kalau kalian jadi analis, terus ngasih jawaban teori gitu. Apa yang kamu analisa? Analisa pasti. Ya makanya kalau kalian jawab cuma berdasarkan teori, ya buat apa kalian masuk kelas SI? Nah juga sistem informasi ya, analisa ya. Terus kalian jawab jawaban teori gitu. Yes, Marcel. Bu, sebenarnya saya mau tanya Bu, soalnya kebanyakan dari tugas personal saya itu komennya adalah jawaban kurang komprehensif. Nah itu maksudnya kayak gimana ya Bu? Saya bingung sih. Kebanyakan yang saya bilang kurang komprehensif itu kalian benar-benar textbook gitu loh. Maksudnya apa sih soalnya tuh? Apa maksud dari apa sih perencanaan gitu ya? Apa maksud dari closure gitu ya? Ya udah jawabannya perencanaan adalah sesuatu yang direncanakan titik misalkan gitu ya. Udah that's it. Saya udah sebel baca jawaban gitu. Maksud saya jabarkanlah gitu loh. Oke kalian baca teorinya kayak gitu. Terus kalian jabarkan kombinasi lah jawaban textbook sama pendapat kalian gitu kan. Kalian pasti baca-baca
Misal kalian baca 3 referensi, pasti kalian bisa mengungkapkan lagi dengan bahasa kalian. Terus kasih contoh gitu loh. Contoh perencanaan adalah ketika bla 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 gitu kan. Itu maksudnya komprehensif. Karena padahal saya juga di soal itu kan tulis ya, sekalian contoh gitu kan, ada juga gitu kan ya, ditulis ya, apa soalnya. Tapi ada yang nggak ngisi contohnya, itu juga buat saya nggak bagus gitu loh. Kalian nggak belajar gitu. Gitu Marcel. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kepemimpinan PM nggak keluar. Project risk. Yes, risk. Risk itu nggak gampang ya guys ya. Ya udah kalian pelajarin lah. Kalian kebayang nggak? Besok gue kerja nih, gue ke kantor nih. Kebayang nggak kalian akan kesandung atau enggak kalian ketinggalan kereta? Nggak pernah kepikiran ya? Tidak, Bu. Nggak, ya. Itu resiko ya guys. Itu resiko. Ya, atau nggak pernah kebayang tiba-tiba besok bos marahin kamu habis-habisan gitu karena suatu hal yang kamu mungkin udah lewat gitu kan, udah selesai, tapi kenapa tiba-tiba bos marah? Itu kan, itu resiko ya, resiko hari Rabu kalian gitu loh. Itu biasanya kita nggak pernah kepikiran gitu. Kita memang pikirnya baik-baik aja ya, bagus-bagus. Iya betul. Karena takutnya kalau dalam sugesti, kalau kita, aduh, gue ntar kesandung nih, jadi bener kesandung gitu kan ya. Tapi kalau dalam project, itu mesti kita pikirin. Bukan berarti kita sugesti akan ada resiko itu, bukan. Tapi setiap project itu ada resiko. Hidup kita aja ada resiko. Kita mau keluar rumah aja ada resiko ya. Nah, apalagi project gitu loh. Nggak akan mulus. Semua project itu nggak akan mulus, guys. Nggak. Ya. Pasti ada resiko. Ya. Nah, itu yang kalian harus pikirkan. Misal kalian mikir, misal kalian ada project 10 orang. Ini developer cuma 1 nih, misal nih ya. Ini kalau nih anak sakit atau anak cuti ini gimana ya? Itu resiko kan? Itu harus kalian pikirkan. Oh, berarti gue harus ada backup. Gue harus taruh satu lagi developer. Atau enggak gue ikat kontrak si outsource, anytime dia sakit apa harus ada pengganti hari itu juga, gue nggak mau tahu. Itu mitigasinya. Itu harus kalian pikirkan dalam project. Ya. Saya kayaknya udah sering kasih contoh ini dulu. Saya di multinasional itu ya, di perusahaan multinasional, untuk nge-keep orang ini di project saya. Jadi saya tuh karena ini perusahaan global ya, jadi orang bisnis prosesnya itu orang Swedia ya, mostly orang Swedia karena mereka yang pegang prosesnya, mereka yang lebih paham. Karena kita mengadop proses mereka ke kita. Selama ini kita pakai proses lokal. Nah kita pas kita ganti ERP itu ya, BPR itu proses re-engineering ya guys ya. Jadi mengubah sistem secara drastis, itu namanya BPR ya, Business Process Engineering. Nah itu kita pakai orang bisnis proses itu orang Swedia, mostly orang Eropa. Nah ternyata saya nggak pernah tahu kalau ngebooking mereka itu harus 1 tahun sebelumnya. Dan saat itu adalah 6 bulan sebelumnya. Saya nggak aware, dan itu resiko. Dan saya nggak pernah tahu itu. Itu hal kayak gitu harus kalian ini ya, maksudnya harus kalian cari tahu. Dan ternyata benar, saya nggak bisa hire dia, bukan hire ya, saya nggak bisa mengutilize dia gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dicari orang lain yang maunya sepadan dengan dia, tapi ternyata nggak bisa dapet yang sepadan dengan dia. Akhirnya kita dapat, tapi kualitasnya jauh di bawah dia. Ya udah, jadi akhirnya proyek kita agak tersendat-sendat gitu. Nah itu resiko. Itu harus dipikirkan guys, ya harus dipikirkan. Saya sampai surprise, what? Gitu kan? We have to book him a year from now katanya. Saya sih ketawa aja, tapi ternyata memang seperti itu. Dan luar biasa gitu loh. Ya, hal kayak gitu kita nggak pernah tahu. Itu resiko. Dan itu mempengaruhi timeline dan mempengaruhi cost juga. Ya. Difikirkan ya, project risk itu keluar. Kayak kepemimpinan PM ya udah tadi, budget estimation udah kita bahas, leadership udah, kepemimpinan semua challenging. Semua. Tadi saya bilang bisa 7 hari 7 malam kita begadang. Stakeholder gampang. Semua yang terlibat dalam proyek kita adalah stakeholder.
semua. Mulai dari sponsor, steering committee, sampai end user ya, itu semua stakeholder. Sampai supplier pun itu hitungannya stakeholder ya guys ya. Tapi praktek lapangan kita apa itu ya? Praktek lapangan kita apa itu ya? Gantt chart ya. Tadi dijelasin dan kita udah praktek ya di Vicon 2 ya. Estimasi proyek ya itu dalam WBS ya guys. Estimasi value project udah ya, WBS juga tuh budgeting, project schedule budget udah. Hitung-hitungan PV, EV, SPI, CPI, ERC, saya juga nggak tahu, terus terang hitung-hitungan. Itu saya dibantu, selama saya project, itu dibantu sama orang finance. Terus terang itu dibantu sama finance. Kalian belajar sama orang finance. Saya aja belajar sama orang finance. Ya. Waktu itu dibantu sama finance director saya. Nah sekarang kemarin-kemarin itu dipegang sama division head saya langsung. Jadi saya nggak touch budget. Karena step-stepnya ini dia nggak mau ngasih tahu. Ya ada larian gitu, gini. Ya udah Pak, saya nggak pusing ya Pak ya soal budget ya Bapak yang ngatur ya. Ya udah tenang aja kamu katanya gitu. Ya udah, saya senang. Ya itu biasanya memang high level ya, high level position yang pegang. Ya hitung-hitungan yang kayak saya nggak tahu ya PV, EV, SPI gitu apakah semacam ROI atau IRR itu semua biasanya di high level. Berarti nggak keluar Bu di UAS. Kalau kayak ROI apa segala macam itu ada di MOV. Part of MOV itu ada business case ada. Ya. Ini kalian, oh ya, MOV kalian tolong jangan ngasal ya. Itu keluar loh. Kalau kalian ngasal, wassalam nilai kalian ya. Itu Saya nggak mau susah tahu. Bu. Hah? Itu susah Bu. Enggak, selama kalian ngikutin apa yang ada di buku. Di lecture notes itu, saya membuat video, ada video saya di YouTube MOV, itu saya ambil plug-plug dari lecture notes. Cuman saya translatekan berbentuk visualisasi video, ya, supaya kalian mungkin lebih mudah. Itu ada di video saya, itu ikutin itu aja. Itu udah lengkap banget MOV itu. Di Kalau YouTube soal ya. susahnya, ya, kalau soal susahnya itu bisa apa ya? Kalian estimasi aja, number from the sky, udah gitu aja. Ya,